Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat bahasa dengan saya AF Saifullah, dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Kartika. Ibu Kartika, kami dari KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum bersama Ibu Kartika sebagai koordinator KKLP. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang KKLP ini di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Ibu Kartika? Alhamdulillah. Baik. Gimana Kang Ayap? Alhamdulillah, baik juga seperti biasanya. Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum ya. Jadi KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum ini sebetulnya anggotanya ada 2. Siapa aja itu, Bu? Terdiri atas koordinator yaitu saya. Lalu anggotanya adalah Kang Ayap. Anggotanya 1 ya, saya. Ya. KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum atau biasa disingkatnya jadi KKLP Pembahu gitu ya, Bu. Ya. Ya seperti KKLP yang lainnya, KKLP Pembahu ini merupakan kepanjangan tangan dari KKLP Pembahu yang ada di Badan Bahasa gitu. Jadi di setiap balai dan kantor ada KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum begitu ya, Bu? Ya, betul. Bisa dijelaskan, Bu, sebagai koordinator nih, apa sih KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum ini? Ya, jadi KKLP itu adalah kelompok kepakaran dan layanan profesional ya. Itu adalah sebuah kelompok kerja yang tugasnya atau belum tugasnya lah ya. Jadi dihimpunnya itu berdasarkan peminatan dan kepakaran. Mengapa dari peminatan? Karena apabila kita meminati sesuatu, tentu kita akan punya lebih banyak rasa ingin tahu, punya lebih banyak semangat dan energi gitu ya untuk menghadapi kesulitan, tantangan dan tugas-tugas yang muncul dari terbentuknya KKLP itu sendiri gitu. Oke. Dari namanya saja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Ya berarti ada fungsi pembinaan dan juga ada sebagai bahasa-bahasa yang dalam ranah hukum begitu, Bu ya. Betul. Jadi awalnya sih sebenarnya kita nih berpisah ya. Di tahun-tahun awal KKLP ini terbentuk, itu namanya Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan kemudian ada KKLP Pembinaan Bahasa Hukum Bahasa ya, dan Hukum. Bahasa dan Hukum gitu. Nah, tetapi dalam perkembangannya karena tugas-tugasnya kerap bersinggungan gitu, jadi akhirnya mungkin di Badan Bahasa itu muncul kebijakan baru untuk menggabungkan kedua KKLP ini, dan tugasnya sih masih tetap saja gitu ya. Jadi ada yang berkonsentrasi kepada pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, dan ada juga yang berkonsentrasi kepada pembinaan bahasa di ranah hukum ya. Iya. Nah, jadi dalam hal ini saya sebagai koordinator itu lebih cenderung ke pembinaan bahasa dan sastra Indonesianya, dan kemudian KAEP lebih cenderung kepada pembinaan bahasa hukum gitu ya. Nah, tugas-tugasnya itu kalau yang namanya pembinaan itu tentu berkaitan dengan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia ya. Caranya bermacam-macam. Di antaranya itu dengan penyuluhan. Nah, kita biasanya mengadakan penyuluhan itu ada dua macam gitu ya. Yang pertama itu penyuluhan langsung, dan yang kedua itu penyuluhan tidak langsung. Nah, di masa pandemi itu kita lebih banyak mengadakan penyuluhan tidak langsung yang memanfaatkan penggunaan media-media gitu ya, baik itu media cetak, media elektronik, kemudian juga teknologi internet begitu ya, dan juga media sosial tentunya gitu. Jadi kita membuat banyak konten di media sosial gitu ya, baik secara pribadi maupun lembaga untuk konsumsi masyarakat umum gitu. Biasanya siapa sih sasaran penyuluhan ini yang sudah terlaksana gitu di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat? Ya, kalau sasaran itu
sebetulnya masyarakat umum ya. Ya. Tetapi di dalam masyarakat umum itu juga ada segmen-segmennya begitu ya. Nah, yang sudah pernah kita bina itu umumnya itu guru bahasa Indonesia. Jadi guru-guru bahasa Indonesia untuk tingkat SMP dan SMA gitu itu yang menjadi fokus utama. Mungkin pertanyaannya kenapa kok guru gitu ya? Yeah. Karena guru itu ibaratnya pintu sosialisasi kita gitu kepada tunas-tunas muda begitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu harus benar di tingkat guru dulu gitu ya, sebelum ke yang lain gitu. Nah, selain guru bahasa Indonesia ada juga guru non bahasa Indonesia, karena guru-guru non bahasa Indonesia itu juga perlu pembinaan ternyata, mengingat guru-guru non bahasa Indonesia itu juga mereka sering membuat karya tulis ya, gitu. Nah, jadi karya tulis itu juga suka ada kesalahan-kesalahan gitu ya dalam penulisannya. Jadi para guru inilah yang mungkin lapisan pertama lah ya yang menjadi sasaran kita gitu ya. Jadi selain guru itu ada juga masyarakat umum, misalnya yang pelaku usaha, kemudian di lembaga ya, para pembuat surat dinas itu juga yang menjadi sasaran. Staf administrasi. Ya, staf administrasi untuk sasaran penyuluhan bahasa terutama ya. Jadi penyuluhan ini kurang lebih kayak ngajar gitu ya Bu? Seperti mengajarkan atau bagaimana Ibu? Metodenya sih mungkin hampir mirip seperti mengajar, walaupun bukan mengajar sebetulnya. Karena begini, kalau perbedaannya penyuluhan dengan pengajaran itu ada pada manusianya ya, gitu ya. Nah, kalau untuk penyuluhan itu pengajaran dulu. Pengajaran itu kita memberi informasi kepada orang yang betul-betul belum tahu apa-apa gitu ya. Jadi dari nol sifatnya. Kalau penyuluhan itu berbeda. Jadi si audiens ini sudah mempunyai pengetahuan dasar mengenai sesuatu, dalam hal ini bahasa dan sastra Indonesia gitu ya. Lalu kemudian kita informasikan hal-hal atau perubahan-perubahan mungkin ya yang ada di dalam bahasa dan sastra Indonesia, perkembangannya, perubahannya, sehingga semacam ada penyegaran, pencerahan gitu. Jadi itu saja perbedaannya gitu ya. Jadi lebih ke menyosialisasikan kebijakan-kebijakan kebahasaan juga begitu Bu ya. Betul. Termasuk kan seperti ejaan-ejaan kan kadang ada pembaruan. Betul. Gitu. Nah, kebetulan bicara tentang ejaan, sebetulnya bulan Agustus kemarin itu ya, tanggal 18 Agustus 2022 itu baru terbit sistem ejaan terbaru gitu ya, yang disebut ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Yeah. Jadi itu juga lumayan banyak ya perubahannya, ada 7 kategori perubahan di dalamnya, dan itu insya Allah akan disosialisasikan mulai tahun depan gitu ya rencananya gitu. Dan kita punya kewajiban itu gitu ya untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat agar bisa diterima dan dikenal secara luas gitu. Jadi selain tadi guru-guru yang sifatnya penyuluhan bahasa Indonesia yang harus mereka juga sampaikan lagi gitu ke para siswa begitu ya. Lalu pada staf administrasi yang mereka nanti berusaha memperbaiki lah setidaknya dalam penulisan surat dan dokumen-dokumen di instansi masing-masing begitu ya. Nah, ada satu lagi di judulnya tadi pembinaan dan bahasa hukum. Dari sisi bahasa hukumnya bagaimana? Ya, nah untuk bahasa hukum itu ranahnya agak lebih khusus ya, karena audiensnya itu spesifik. Ya, yang kemarin dilibatkan dalam kegiatan di ranah bahasa hukum itu adalah instansi di pengadilan, kemudian kejaksaan dan kepolisian, gitu ya. Nah, di situ juga sebetulnya ada potensi masalah gitu ya, karena dalam pembuatan BAP mungkin ya kalau
tidak sesuai dengan ejaan-ejaan yang baku itu nanti, benar nggak sih? Lebih ke ini sih, mungkin lebih ke penggunaan kalimat efektif. Jadi jangan sampai apa yang dicatat atau ditulis oleh penyidik atau yang pembuat BAP itu berubah gitu maknanya dari apa yang disampaikan oleh si narasumber atau siapa yang diwawancarai itu, di interogasi itu sih yang lebih diutamakan gitu kalau di dalam pembuatan BAP mungkin ya. Nah yang lebih penting lagi kan ketika berbicara dengan peraturan. Jadi di bahasa hukum itu kan salah satunya ada peraturan perundang-undangan, ada juga misalnya apa namanya, kalau di instansi itu namanya apa, ADART seperti itu mungkin ranah-ranah yang juga harus disentuh gitu oleh para penyuluh bahasa gitu ya, oleh ya secara umum balai bahasa lah, balai bahasa ya mungkin untuk menghindarkan ketaksaan ya. Iya. Jadi penggunaan apa namanya kosakata tertentu yang maknanya mungkin bias gitu ya, sehingga bermakna ganda dan menimbulkan penafsiran yang berbeda gitu ya di kalangan penggunanya gitu ya di ranah hukum. Ya kalau untuk ranah bahasa dan sastra Indonesianya itu kita lebih cenderung menertibkan penggunaan bahasa masyarakat itu di ruang publik dan di dokumen lembaga. Itu sebabnya tadi sasarannya itu diantaranya adalah para pengonsep surat itu gitu ya, para pengonsep surat dinas. Oke. Untuk saat ini apa yang sedang digarap di tahun inilah, di tahun 2022 ini? Ya, jadi di tahun 2022 ini untuk KKLP Pembahu itu ada kegiatan unggulan ya, ada 2 ya. Jadi yang pertama itu adalah pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik, dan yang kedua itu pemartabatan bahasa negara di ranah hukum gitu ya. Nah ini berjalan bersamaan dengan audiens yang berbeda. Untuk pengutamaan bahasa negara di ruang publik itu sasarannya adalah lembaga di ranah pemerintahan, kemudian pendidikan dan bisnis gitu ya. Swasta, ya jadi bisnis ini meliputi untuk sementara ini gitu ya tempat wisata, kemudian restoran dan perhotelan gitu ya. Itu bisnis di bidang hotel. Itu apakah sudah semua satu provinsi di tiap kotanya itu disentuh gitu? Belum. Jadi untuk saat ini baru di 5 kabupaten kota ya. Jadi 5 kabupaten kota itu yang pertama adalah tentunya Kota Bandung, yaitu melibatkan pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga di Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Sementara untuk yang ranah hukum itu di Kota Bekasi, Kota Cirebon dan Kota Bogor. Ya. Jadi karena keterbatasan waktu, tenaga dan anggaran terutama gitu ya, jadi kita baru bisa menyentuh sebagian lah ya gitu yang kita anggap mungkin paling memerlukan perhatian gitu. Jadi dari lembaga-lembaga itu apa yang kita lihat, apa yang kita ingin ubah atau perbaiki begitu? Ya kalau untuk ranah pembinaan bahasa dan sastra Indonesia itu tentunya objek-objek kebahasaan yang ada di ruang publik. Ya, jadi kalau kegiatan saya itu yang di ranah di 5 kota itu lebih ke penggunaan maksudnya tulisan-tulisan yang ada pada papan petunjuk atau kemudian nama lembaga begitu ya, dan tidak lupa juga itu dokumen gitu ya. Jadi dalam dokumen itu kita tidak akan mengurusi yang namanya gaya selingkung ya. Gaya selingkung itu begini, misalnya di kantor pemerintahan itu pada umumnya akan mencantumkan sifat surat, sementara kita di badan bahasa itu tidak ada ya sifat surat. Nah, tapi di mereka itu akan selalu ada sifat surat, segera, misalnya biasa, penting, begitu ya.
Nah, karena surat yang masuk setiap harinya itu banyak sekali gitu. Jadi perlulah dibuat mungkin kategori-kategori itu. Nah, kemudian juga cara meletakkan ini alamat. Nah, kalau di Badan Bahasa itu rata kiri ya, jadi alamat pun di sebelah kiri gitu kan. Yang sebelah kanan itu hanya tanggal. Tetapi untuk di pemerintah itu ya, pemerintahan daerah itu berbeda gitu ya, di instansi yang lain itu mereka meletakkannya di sebelah kanan gitu. Karena memang dalam pembuatan naskah dinas itu biasanya kan sudah ada aturan masing-masing. Ya betul. Jadi setiap instansi kan memang sudah ada patokannya gitu ya. Jadi kalau tadi kan instansi dari instansi pemerintah, berarti kan itu biasanya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, betul. Berarti ada Permendagrinya yang mengatur biasanya gitu ya. Nah, oke. Berarti dari tadi penggunaan bahasa di ruang publik dan juga penggunaan bahasa di dalam dokumen-dokumen resmi instansi. Gitu. Betul. Jadi yang kita tekankan itu adalah penggunaan bahasanya ya, penggunaan ejaannya, efektivitas kalimat-kalimatnya, begitu ya. Kemudian unsur-unsurnya, misalnya nih salam pembukanya ada tidak, begitu. Kemudian benar tidak cara menulis salam penutupnya dan semacam itu gitu ya. Itu yang kita perhatikan betul. Tetapi panduan atau pedoman yang diberikan oleh setiap instansi itu yang sudah menjadi apa ya, tata letak baku begitu ya, itu tidak kita usik begitu ya. Sejauh ini bagaimana pendapat Ibu tentang ya penggunaan bahasa mereka di ruang publik dan juga tulisan-tulisan dokumen? Oh ya. Jadi sudah tidak merata sebetulnya ya. Jadi ada instansi yang sudah bagus, ya, betul. Jadi kita ketika waktu datang ke sana tuh senang gitu ya, lihat, waduh, ini harapan kita besar sudah gitu ya. Sudah mengutamakan bahasa Indonesia. Betul gitu. Jadi sedikit sekali penggunaan bahasa asing. Kemudian kalau ada bahasa asing sudah sesuai kaidah, bahwa bahasa asing itu letaknya setelah bahasa Indonesia, kemudian hurufnya lebih kecil dan sebagainya. Tapi ada juga yang masih biasanya di hotel ya, itu unsur bahasa asingnya banyak sekali. Nah, untuk dokumen itu agak lebih berat sepertinya ya pekerjaan kita, karena agak sulit juga mengubah kebiasaan. Jadi persoalan yang paling banyak itu adalah kalimat yang sangat panjang, tapi ternyata setelah diperhatikan tidak ada subjeknya. Seluruhnya hanya keterangan. Satu paragraf itu keterangan semua. Nah itu yang seperti itu yang agak repot gitu ya. Dari beberapa yang saya kunjungi juga, kalau saya kan ke beberapa instansi-instansi yang berhubungan dengan hukum itu, hukum itu memang sepertinya gitu ya, yang saya alami dibanding dengan lembaga-lembaga pemerintah, apalagi sekolah, apalagi lembaga swasta, lembaga-lembaga itu relatif lebih tertib lah penggunaan bahasanya itu. Jadi memang benar-benar utamakan bahasa Indonesia begitu. Ya walaupun ada beberapa yang masih belum sesuai dengan ejaan begitu. Tapi ketika saya datang ke sana, oh ini sudah bagus sih. Jadi memang kita tinggal ya poles sedikit lagi lah supaya sempurna begitu. Tapi namun memang itu di dalam dokumen memang ada beberapa, bahkan banyak sih kalau dokumen itu. Karena memang kalau dokumen kan biasanya ya kurang ada pengalaman dalam menulis yang sesuai dengan ejaan atau bagaimana gitu, atau bahkan yang lebih sering itu sudah dari turun temurun gitu. Dari template yang sudah dianggap sudah baku gitu ya, padahal sebenarnya belum gitu. Tinggal diganti, diubah cuma subjeknya atau objeknya atau peristiwanya begitu, hanya itu biasanya. Itu yang mengakibatkan hal-hal yang seharusnya itu tidak benar gitu, jadi dianggap biasa. Iya betul memang. Jadi ada kerancuan ya, ada salah kaprah. Itu mungkin yang memerlukan kesabaran. Tapi sejauh ini yang membuat saya punya harapan yang tinggi begitu ya,
itu adalah karena mereka menerima dengan baik gitu ya program-program Iya. kita gitu kan, sama kan ya di instansi-instansi yang Kang Aib kunjungi juga kan mereka menerima dengan tangan terbuka gitu ya. Jadi dengan harapan itu kita bergerak itu tentu dengan senang gitu ya. Oke. Sepertinya kita akan lebih bahas lebih jauh lagi dalam hal-hal teknisnya kan ya, biar supaya menarik lah untuk sahabat bahasa juga untuk belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan ejaan ejaan yang terbaru gitu ya, ejaan yang sekarang. Nanti kita bahas secara khusus ya, untuk ejaan. Nanti ejaan sekarang itu namanya kembali lagi ke seperti dulu, ejaan yang disempurnakan, cuma ditambah edisi kelima. Oke, terima kasih Ibu yang sudah mampir ke sini, sudah menjelaskan kepada sahabat bahasa dalam hal KKLP, pembinaan dan bahasa hukum. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan dulu kepada sahabat bahasa bagaimana? Ya, ejaan mungkin makanan kita sehari-hari sebetulnya ya, tanpa kita sadari. Orang menganggap bahasa Indonesia itu agak sulit gitu ya ketika dipelajari secara khusus, padahal sebetulnya tidak. Jadi kami di sini hadir untuk masyarakat, untuk membantu menyelesaikan segala macam masalah kebahasaan di masyarakat. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk mendatangi kami ketika Anda punya kesulitan bahasaan. Oke, terima kasih. Waktu juga yang memisahkan kita pada akhirnya. Ya. Terima kasih Ibu dan sahabat bahasa. Sekian siniar KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum untuk kali ini. Sampai jumpa di siniar-siniar berikutnya. Mudah-mudahan dapat mengambil manfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.